Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati hari yang indah ya. Pemberian Tuhan bagi kita setelah malam kita lewati dalam istirahat kita. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 22. Saya mengambil bagian dari ayat 34 ya, mulai dari ayat 34. Kita sering ya membaca, mendengar, mungkin hafal juga tentang kasih ya, hal yang utama. Nah, hukum yang terutama Matius pasal 22 di ayat 34 berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hukum kasih, kita tentu ingat akan salib ya. Hukum kasih kepada Allah ke atas, vertikal, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya. Nah, kasih kepada Allah, apa yang harus kita lakukan kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah? Ya, apa tindakan kita? Atau bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Dengan cara apa? Nah, dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah harus dengan segenap hati. Sungguh-sungguh, segenap hati. Nah, misalnya begini, kalau kita beribadah, ibadahnya sungguh-sungguh, tidak berpura-pura, ya, tidak bersandiwara. Nah, kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, ya penuh segenap hati. Ya, kalau kita memang takut akan Allah, itu dengan segenap hati. Ya, kita taat kepada Allah dengan segenap hati. Jadi bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, bukan dengan pura-pura, bukan. Jadi kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hati kita, dengan kesungguhan kita. Kemudian dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap jiwamu, ya, hidup kita, ya, dengan segenap jiwa kita, ya. Jadi ini berbicara kesungguhan. Ya, perasaan oke, masuk juga lah di dalam ya, perasaan kita benar-benar fokus. Jadi waktu misalnya kita membaca firman, ya membaca dengan serius. Waktu beribadah, ibadah dengan serius, ya fokus kepada Allah. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, ya berbicara seluruh hidup, seluruh keberadaan kita, segenap jiwa kita, ya. Jadi benar-benar terarah kepada Tuhan hidup ini, ya. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap akal budi, pikiran, ya, akal budi kita, ya. Jadi apa yang kita miliki, ya ke perbuatan-perbuatan kita hari lepas hari. Apapun yang kita lakukan, pikirkan, perbuatlah seolah-olah kepada Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan Allah
Nah, segenap akal budi kita, pengertian kita, ya, kemampuan kita, intelijensi kita, intelektual, ya, itu semua harus kita persembahkan kepada Allah. Ya, jadi kalau kita pintar, ya kepintaran kita untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Jadi ini artinya seluruh keberadaan kita, ya haruslah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Jadi semua tindakan kita, nah semua tindakan kita, wujud perbuatan kita haruslah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Nah, mengasihi Tuhan Allah berarti bagaimana kita bisa, ya, menyenangkan hati Tuhan Allah. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, pikiran kita tidak baik, ya, pekerjaan kita tidak baik, itu bukan menyenangkan hati Allah, itu mendukakan hati Allah. Nah, kalau kita mendukakan hati Allah, bagaimana kita berkata kita telah mengasihi Tuhan Allah? Nah, mengasihi Tuhan Allah adalah, ya, hormat kepada Allah, melakukan segala sesuatu yang Allah firmankan, yang perintahkan, wujud kasih kita kepada Allah. Jadi seluruh keberadaan kita, ya, kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu sepenuh hati, sungguh-sungguh, seluruh eksistensi hidup kita, tindakan kita, pikiran kita, semuanya bermuara kepada Allah. Adakah, ya, yang sedang kita lakukan ini, yang kita pikirkan ini, yang kita perkatakan ini, ya, semuanya untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, jadi mengasihi Tuhan Allah, bagaimana kita bertindak hari lepas hari, ya, berbuat hari lepas hari dengan takut akan Allah. Nah, itu mengasihi Tuhan Allah. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita? Adakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita? Satu contoh boleh saya katakan gini, mengasihi Tuhan Allah. Ketika Allah berbicara, ya, atau Allah berfirman, ya, kita baca firman Tuhan, mau nggak kita menerima firman itu dan melakukannya? Nah, itu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, berarti kita mau dong melakukan firman-Nya. Nah, misalnya jangan membunuh. Wah, berarti kita, ya, jangan kita lakukan pembunuhan. Jangan mencuri. Ya, oke, kita mengasihi Tuhan Allah, kita jangan mencuri. Ya, jangan menjadi saksi dusta. Ini lagi heboh akhir-akhir ini. Jangan sampaikan kemana-mana berita hoax. Ya, jangan menjadi saksi dusta. Ya kan? Oh, kita mengasihi Tuhan Allah, berarti jangan kita menjadi saksi dusta. Jadi taat kepada firman, taat kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Jadi perbuatan kita hari lepas hari haruslah menyenangkan hati Tuhan. Segenap ya, segenap ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi full semuanya, enggak separuh. Ya, jadi kalau menyembah Allah ya jangan asal-asalan gitu loh. Ya, kalau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan ya jangan asal-asalan. Kalau ya kita melaksanakan firman itu jangan asal-asalan. Jadi serius, gitu. Maksimal. Nah, sudahkah kita maksimal mengasihi Tuhan Allah kita? Tentu kita harus belajar ya, terus menerus. Hari lepas hari kita datang kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sama dengan yang pertama, ya, jadi artinya sama, seimbang ya. Dan tidak bisa kita berkata, saya sudah mengasihi Tuhan Allah, tapi yang kedua ini kita tidak lakukan. Tidak bisa. Apa itu yang kedua? Nah, dan hukum yang kedua di ayat 39, yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi ada orang berkata begini, oh, kamu berkata kamu mengasihi Tuhan Allahmu, tapi kehidupanmu coba lihat, orang tuamu aja nggak kau hormati, nggak kau pedulikan. Bagaimana kau bisa berkata kau mengasihi Tuhan Allah,
Orang yang dekat dengan engkau tidak engkau perhatikan. Engkau terlantarkan orang tuamu di masa tuanya itu. Itu misalnya. Wah, berarti kita tidak mengasihi sesama ya. Berarti ya sama saja tidak mengasihi Tuhan Allah. Karena salah satu perintah daripada Tuhan untuk menghormati orang tua kita tidak lakukan. Mengasihi sesama, ya haruslah kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Itu adalah hukum yang utama, yang sama dengan hukum yang pertama tadi. Jadi sama. Ya, aplikasi daripada mengasihi Allah salah satunya terwujud di dalam mengasihi sesama. Satu kebohonganlah yang kita lakukan jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan Allahku, aku mengasihi Allah. Sungguh-sungguh kalau aku beribadah luar biasa, serius sekali gitu ya. Tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Ya, kita tidak pernah bersedekah, tidak membantu orang lain padahal kita bisa lakukan. Kita nggak mau mengulurkan tangan kita untuk menolong yang lemah. Ya. Bahkan yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran Tuhan tentang mengasihi sesama, musuh kita pun harus kita kasih. Jangan kita dendam, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, berat ya. Musuh kok kita bisa doakan supaya dia diberkati Tuhan, supaya dia bertobat. Sering kali kita sulit melakukannya. Yang biasanya musuh kita benci aja, kita cuekkan aja dia. Bila perlu kita singkirkan dia. Ya, itu yang terjadi ya secara manusia. Tetapi hukum kasih mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama. Jika ada orang yang bersalah kepada kita dan orang itu datang minta maaf, maukah kita memaafkan? Sekalipun begitu sakit rasanya perbuatannya. Nah, berdasarkan firman Tuhan kita pasti berkata, iya saya mau. Karena itulah ajaran Tuhan. Itulah hukum kasih. Hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi. Nah, ini harus kita buktikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mau disakiti orang, ya kita nggak mau disakiti orang, maka kita jangan menyakitin orang, ya berbuat seperti untuk dirimu sendiri, mengasihi diri seperti mengasihi. Jadi seseorang yang normal tidak akan mau menyakiti hatinya, menyakiti tubuhnya. Yang normal loh, ya. Tapi kalau sudah nggak normal, ada orang yang menyakiti tubuhnya, menyorek-corek tubuhnya, ya, mau mukul-mukul dirinya. Itu lagi nggak normal itu, ya. Jadi ada yang menyayat-nyayat badannya, ya, merusak tubuhnya yang sudah bagus ya dirusak, dicoret-coretin lah, apalah segala macam ya. Ya, disakiti, dilukai. Nah, itu keadaan tidak normal. Kalau normal pasti dia merawat. Kalau ada luka pasti dia balut, kasih obat. Ya, dia tidak membiarkan tubuhnya kotor. Ya, karena dia mau membersihkan tubuhnya, merawat, melindungi. Nah, seseorang pasti dia merawat tubuhnya, mengasihi dirinya. Nah, karena kita mengasihi diri kita sendiri, kita pun harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Wah, ini luar biasa ya. Nah, ini juga banyak di antara anak-anak Tuhan belum lulus dalam bagian ini. Artinya masih tahap proses untuk melakukan. Kadang-kadang ada yang sulit dan berkata, aku nggak bisa mengampuni dia, aku nggak bisa mengasihi dia, kelakuannya kayak gitu. Nah, ada seseorang berkata begini, orangnya jangan kita benci, orangnya kita kasih, tapi perbuatannya yang kita benci. Kita nggak suka dengan perbuatannya, tapi dengan orangnya ya kita harus bersahabat, mengasihi dia. Dan justru ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, justru orang ini yang perlu dikasihi. Dia sedang membutuhkan kasih orang lain, dia butuh perhatian, dia butuh nasihat. Dia perlu didoakan, perlu dilayani. Ya, jadi sebagai orang percaya di mana kita mengasihi sesama, ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya kacau, hidupnya jauh daripada Tuhan, ya kelakuannya jahat. Nah, orang-orang ini sebenarnya
adalah objek kasih kita. Ya, dia juga objek kasih Allah. Jadi sebenarnya dia membutuhkan kasih dari sesama. Nah, persoalannya mau nggak kita bergerak? Mau nggak kita menghampiri dia? Maukah kita melayani dia? Maukah kita mendoakan dia? Wujud kasih kita kepada sesama. Wah, ini harus kita praktekkan ya. Pertama dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus mengasihi anak. Jangan malah membenci anak, melantarkan anak. Ada ya orang tua menelantarkan anaknya, dibiarkan begitu saja, tidak peduli. Gimana itu? Nah, halo kita orang-orang tua, ya digumuli dong, dipikirkan bagaimana masa depan anak saya ini, bagaimana nanti kehidupannya, biaya-biayanya, bekerja untuk kehidupan anak-anak. Kita kan mengasihi anak kita. Lah kalau anak kita yang nggak kita kasih, itu bagaimana dong? Anak-anak kasih orang tua. Kalau orang tua sudah tak berdaya, anak-anak memperhatikan, merawat, menjaga, ya mengasihi. Nah kemudian bagaimana tetangga kita sebelah? Wah keadaannya sulit ya. Kita kasih, wujud mengasihi bagaimana? Kita bantu, kita perhatikan. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita perbuat untuk membebankan, untuk meringankan bebannya ya. Untuk meringankan beban yang sedang dihadapi ya kita lakukan, kita bantu dia. Ini dibutuhkan kepekaan dari kita memperhatikan orang lain. Ini ajaran Tuhan, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Kita harus praktekkan hari lepas hari. Jadi kasih kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, serius, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi seluruh keberadaan kita ini semua orientasinya haruslah mengasihi Allah. Perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama kita. Ya, pedulikan yang lain, perhatikan yang lain. Ya, mulai dari keluarga, sahabat, ya, orang-orang di lingkungan kita yang membutuhkan kasih. Ya dari kita harus lakukan, maka kita menggenapi hukum Tuhan. Nah pada kedua hukum inilah dikatakan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya begini, kita membaca firman Allah, kita banyak tahu tentang firman, kita banyak tahu tentang nasihat-nasihat, tapi kita nggak lakukan. Ya tidak terlihat dalam hidup kita bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, dan kita juga tidak bisa praktekkan bahwa kita mengasihi sesama, maka sia-sia kita belajar. Ya, sia-sia belajar firman Tuhan kalau kita nggak mengasihi Tuhan Allah dan tidak mengasihi sesama. Sia-sia, karena intinya adalah dua ini, hukum pertama yang utama dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Jadi ketika kita semakin banyak belajar firman, semakin banyak membaca Alkitab, merenungkannya, semakin tampaklah dalam hidup kita praktekkan hidup di mana hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Ya, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan kita praktekkan juga bahwa dalam hidup kita hari lepas hari tampak jelas ya dari perbuatan kita, dari kelakuan kita, perkataan kita, bahwa kita mengasihi sesama kita manusia. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memberkati kita, dan mari kita praktekkan hukum kasih ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.